waktu anak ibu dibawa ke rumah sakit yang bernama Ujang atau Margiono itu, ibu tahu kisahnya atau belum tahu? Iya, belum tahu. Belum tahu ya, karena terpisah jarak tadi ya. Iya, iya. Jadi tahu-tahu hanya bahwa anaknya udah nggak ada gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Dari Provinsi Lampung, saya menuju ke kota Palembang. Di kota ini saya akan mencari keberadaan Ibu Yusmawati, salah satu wanita yang pada tahun 1976 sampai 1980-an pernah melahirkan bayinya. Dan ternyata bayi tersebut diadopsi ke negeri Belanda. Qadarullohnya ada kesamaan cerita dengan Mulyono Samuel Prong, anak adopsi dari Indonesia, yang sekarang sedang mencari keberadaan orang tua kandungnya di Indonesia. Simak cerita selengkapnya di channel Jarwo Songha. Nah, jadi waktu kalau kita mendapatkan informasi dari Ibu Nur Aziza dan Ibu Dahniar, di mana Ibu Nur Aziza dan juga Ibu Dahniar itu dulu yang merawat bayi Ujang ini ataupun Margiono ini, itu dirawat sama ibu dua ini, sama neneknya juga yang bernama Nenek Hamisah. Berarti ibu nggak tahu kisah-kisah yang setelah dirawat ini? Ya nggak ada lagi. Saya sudah ditarik kakak saya di organ 5. Ya. Jadi nggak dapat dengar berita-berita lagi ya? Iya, cuman saya tuh datang ya, datang menengok anak saya nggak boleh. Tapi waktu itu melihat anak pertama ibu yang bernama Samsudi, ketemu dia? Ya temu saya dengan belum, dia pergi ke Jakarta kan kerja. Nah, setelah dia sudah ini Bujang temu saya tepat anak saya juga. Nah, entah bagaimana temulah dia, dipeluk saya ini. "Oi mak," katanya, dari Samsudi nih. "Oh," kata saya, "kamu di mana nak?" "Kerja mak," katanya. Lajulah dia tuh ini ngajak saya pulang ke Taranggung. Saya ini katanya ke Talang Baru. Saya ini mau nikah mak, boleh nak kalau kamu nikah napung mak masih hidup, kata saya. Nikah di dalam tangan saya, dia itu Talang Baru, tepat bapaknya si Ujang tadi, anakku tadi ya. Nah Bu, kalau sebenarnya ibu kayak sebagai seorang ibu rindu nggak sih dengan anak? Iyalah pastilah, karena ya maklum lah kemana saya mencarinya. Nah ya pasti saya rindu. Iya, pasti saya rindu. Tak mintalah dengan Tuhan ini umur saya panjang, dia ada rezeki, saya masih di sini ya, bertemuan alangkah nanunya. Kalau benar-benar itu anak saya, nah kalau sudah tahu enaknya saya. Iya betul sekali. Oke. Nah terus Bu, berarti kalau ibu waktu bayi dulu, waktu Margiono ataupun Ujang ini lahir, itu apakah ada tanda atau ciri-ciri khusus di bagian badannya? Mungkin ada tanda apa gitu? Atau bayinya bersih gitu? Kalau bayinya gendut, tapi nggak ada tanda-tanda. Kalau Samsudi ini ya ada tai lalat di sini. Ya walaupun enggak ini udah gede kan, tahu aku kan kejarnya di mana tempat aku. Kalau ini sebayi ini umuran 1 minggu. Ya kalau dia netek-netek, pas diambil dari dia, woi kayak mau mati, saya kayak mau gila gitu kan. Sampai sekarang dengar kabar gini gitu kan, kayak ini entahlah. Saya juga ngelihat foto ini kayak anak saya gitu kan, lihat hidungnya ini kan kayak hidung Samsudi kan, kayak kakaknya. Apa iya? Bukan. Tapi perasaan saya dalam roh saya ini kayak iya gitu. Ya minta lah ya. Mudah-mudahan lah cocok ya Bu ya. Oke. Nah terus Bu, kalau ibu sejak kapan tinggal di Palembang gitu akhirnya ibu sampai di sini? Saya ini sudah kata tahunnya bulannya nggak tahu. Suami bapaknya Ujang ini meninggal, dia memang kerja di sini duluan, 3 bulan 4 bulan di betul saya itu. Saya ikut sini sudah di Malimal sudah 8 tahun masuk saya di sini. Oh tinggal di Palembang sudah 8 tahun ya? 8 tahun. Iya. Oke. Tapi saya pulang itu main tempat Aziza Tarangagung tadi kan. Nah, dokolan dengan si Daniar ya, kita saling bagus sih kan. Nggak tahu nggak ada itu ini dak kami adik beradik itu kan, nggak ada ingatan yang jelek. Nah terus kalau dari Ibu Yusma sendiri gitu kan ya, siang malam kepikiran ingin banget ketemu sama anaknya gitu yang selama ini sudah terpisah sampai bertahun-tahun gitu kan ya. Ibu
ibu kayak berusaha mencari, mungkin kan sekarang kayak banyak di media sosial, di Facebook apa di mana gitu. Anak-anak ibu ada yang tahu kisah ini nggak sih, atau ibu yang menyimpan sendiri? Ya kalau saya ini boleh dikatakan ya, ingat sih ingat, namanya anak darah daging kan, Iya. ya berhubung perempuan nggak bisa carinya, ya nggak tahu di mana. Nah kata bapaknya Zainuddin tadi, Bapak Samsudin Zainuddin tadi, katanya udah meninggal. Ya saya diam aja. Nah kalau udah meninggal, nah kata saya Kak, mana makamnya? Nah dia nggak nyaut, tahu-tahu dia pergi. Ya maksudnya itu mau ngajak saya pulang. Sudah dikasih minyak emas. Nah taruhnya emas itu ya. Maksudnya yang ajak balikan lagi. Iya tapi saya nggak tahan saya. Oh iya. Nah terus setelah ibu apa ya berusaha untuk kalau anak-anak sendiri berarti nggak tahu tentang kisah ini, anak ibu yang dengan suami kedua? Ya nggak ada. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Nggak tahu tentang bahwa mereka pernah punya adik tiri yang kemudian diadopsi ke Belanda gitu. Nggak ada. Nggak ada belum. Sebab suami saya ini ya bapak ini udah meninggal. Oh iya. Jadi baru tahu ya pas-pas ini aja ya. Ya memang tahu. Itu memang ibu sengaja yang kayak ibu karena itu ada cerita sedih sehingga ibu harus menyimpannya sendiri atau bagaimana? Memang saya disimpan sendiri oleh karena kalau Samsudi itu kakaknya ya, memang ikut saya dulu satu bulan, nggak boleh lama diambilnya kan, kita biarin karena dia udah gede. Nah yang kecil ini saya udah nggak bisa ngomongnya lagi kan, tapi kayaknya orangnya udah uling pikiran saya ini kayak orang gila gitu kan. Iya, karena anaknya diambil tadi ya. Diambil, dia ngomong katanya meninggal, ya, nah meninggal. Saya mau carinya di mana? Betul. Nah mau carinya kemana dia baru inilah dia kebawa kemana-mana itu. Iya, tapi ada di berita-berita di ini di apa namanya Facebook ya di Facebook di TV kata saya apa udah meninggal apa masih hidup, pikiran saya apa di bapaknya. Ibu nggak tahu ya? Iya nggak tahu. Iya. Yang banjir itu kan. Iya. Masih anak saya katanya kemana, apa masih hidup, apa udah meninggalnya. Waktu anak ibu dibawa ke rumah sakit yang bernama Ujang atau Margiono itu, ibu tahu kisahnya atau belum tahu? Iya belum tahu. Belum tahu ya karena terpisah jarak tadi ya. Iya. Jadi tahu-tahu hanya bahwa anaknya udah nggak ada gitu ya. Iya. Oke deh guys, itu dia obrolan saya dengan Ibu Yusma ya. Ini luar biasa sekali. Saya rela datang jauh-jauh dari Lampung aja untuk mendapatkan kejelasan informasi. Dan langkah berikutnya adalah nantikan di video selanjutnya saya akan melakukan tes DNA untuk Ibu Yusma, di mana nanti saya akan mengambil sampel air liur Bu Yusma ya. Iya, Yusma. Nanti akan kita bawa ke Belanda, mudah-mudahan bisa sampai ke Belanda untuk membuktikan apakah memang DNA kitnya itu sama dengan Mulyono Samuel Prong atau tidak. Kalau sama berarti ya syukur alhamdulillah. Kalau misalkan tidak sama, mudah-mudahan ada anak-anak Indonesia yang diadopsi ke Belanda juga sedang mencari sehingga Ibu Yusma bisa bertemu dengan anak kandungnya yang saat ini entah di mana keberadaannya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Bu Yusma juga terima kasih. Sehat-sehat selalu Bu Yusma. Mungkin terakhir nih Bu, apa harapan Ibu terhadap proses pencarian ini? Apa harapan Ibu untuk anak Ibu gitu? Ya, Ibu ini senang kalau temu itu. Mengucapkan terima syukur dengan Tuhan, kamu yang melaksanakan. Gitu kan? Iya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.